sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Museum Wayang Indonesia. Wayang merupakan simbol atau lambang dari makhluk Tuhan sebagai manusia, hewan, tumbuhan, juga benda mati yang ada di alam semesta ini. Filosofi wayang sebagai bagian dari sifat baik buruk manusia itu sendiri, juga manfaat fungsi dari apa yang ada di alam semesta ini. Lalu ada apa yang di dalam museum wayang ini? Mari kita bersama-sama masuk pakai kartu. Ini Gundala-Gundala. Ya, Gundala-Gundala. Gundala-Gundala. Nah, ada sangkutannya nggak nih dengan film Gundala? Ya, ataupun cerita ya, Gundala yang di mungkin seperti itu, bisa juga sih, karena memang kalau kita bicara tentang Gundala-Gundalanya ini sendiri, kalau Gundala-Gundala ini adalah salah satu budaya di daerah Sumatera Utara, nama di Karonya. Sumatera Utara Karo, kan banyak ya bedanya Karo. Tapi, nah, kalau bicara fungsinya Gundala-Gundala ini, dia seperti kayak ondel-ondel. Oh, kalau di Jakarta memang ada kemiripan sih. Ada kemiripan, ini kan dua jenis atau laki perempuan, dan dia fungsi dan kegunaannya seperti itu, kayak untuk acara-acara milik atau tamu. Oh iya. Kalau di Sumatera acara-acara adat ya. Acara adat Gundala-Gundala, dan juga ada yang memainkan atau ada orang yang memakai pakaian Gundala-Gundala ini sama seperti kayak ondel-ondel aja. Ondel-ondel. Seperti itu kan, kalau ondel-ondel di Betawi, kalau di sini di Sumatera Utara itu namanya Gundala-Gundala sih. Seperti itu. Ya, itu menariknya budaya yang di kita miliki. ya. Padahal memang ada sedikit kemiripan ya, di antara budaya yang satu dengan budaya ya, lain. seperti itu. Mungkin kita sambil jalan-jalan Ya, lagi. kita ke dalam sini. Saya. Ke dalam sini boleh. Ini ini menarik. Ya. Coba saya ingin tahu ini ceritanya ini. Nah, jadi kalau kita bicara ini namanya boneka si Gale-Gale. Iya. Dari Sumatera Utara juga, Medan. Nah, kalau boneka si Gale-Gale ini dia untuk upacara kematian, ya, upacara kematian. Apabila ada seorang anak laki-laki yang meninggal tanpa keturunan atau masih belum mempunyai anak, ataupun belum menikah atau bujangan. Nah, Gundala-Gundala ini, si Gale-Gale ini sendiri, si Gale-Gale ini sendiri, kenapa dipanggil si Gale-Gale ini mengambil kata dari kata Manggala. Anak dari seorang raja di daerah Sumatera berperang, tidak pulang lagi, tidak kembali, mati di medan perang, sehingga orang tuanya membuat sebuah patung, di mana untuk mengenang anaknya, makanya disebutnya namanya si Gale-Gale. Dari si Gale-Gale ini bisa dimainkan, bisa digerak-gerakan, tangannya ini bisa bergerak, mulutnya kan ada lidahnya. Iya. Ada lidahnya. Saya juga sudah pernah lihat sih ada. Nah, kalau ini namanya umang. Kalau di Sumatera Utara ini juga umang. Umang ini seperti kayak jin atau iblis. Terbang ya. Terbang itu kalau di daerah kita atau mungkin di Jawa itu kayak kunyang gitu ya. Kayak kunyang. Cuman kalau di Sumatera itu sebutnya namanya umang. Seperti makanya didaerahkan ini budaya-budaya dari Sumatera Utara. Kalau yang itu udah kalau udah itu rumah-rumahan ini. Iya, rumah-rumahan ini kayak untuk seperti kita mengucapkan rasa syukur. Ada adat istiadat di sana. Padang ini ya, model rumahnya kan. Iya, kayak Padang ini dari Sumatera Utara. Seperti itu. Jadi apabila ada orang baru melahirkan, jadi mengucapkan sebuah rasa syukur. Jadi sama aja sih sebenarnya budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, maksud dan tujuannya sih satu gitu. Cuman caranya aja yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi semuanya itu digambarkan sebagai pralambang, setidaknya untuk generasi-generasi yang akan datang itu supaya lebih mengenal, lebih tahu gitu, dengan cerita-cerita Indonesia. Iya. Budaya Indonesia itu kaya sekali. Iya, betul. Mari kita lihat yang lain lagi, masih banyak lagi. Kalau ini seperti cerita tentang yang ada di Jakarta ya Pak? Iya, makanya disebutnya ini wayang golek lenong Betawi. Oh. Jadi wayang golek itu ada beberapa jenis. Ada wayang golek gaya Sunda atau wayang golek Sunda, wayang golek cepat, wayang golek menak. Nah itu jenisnya sama, jenisnya wayang golek, bahannya sama
Cuman perbedaannya dari bahasa, bentuk, dan cerita. Kalau ini bentuknya namanya wayang golek lenong Betawi. Wayang golek lenong Betawi. Kenapa? Karena memang menceritakannya tentang cerita-cerita sejarah yang ada di DKI Jakarta atau di Jakarta, yang beda yang ada di Jakarta, seperti Jembatan Ancol ya. Ini ada cerita tentang si manis Jembatan Ancol. Nah, ini cerita tentang Simanis Jembatan Ancol. Mungkin sebagian sudah booming itu ya, ada filmnya ya. Difilmkan, dibuat film, dan juga cerita tentang Nyai Dasima. Iya. Jadi juga ada cerita Pitung, Jampang, dan juga si Pitung, ada si Pitung ya. Jadi memang wayang golek itu nggak hanya menceritakan tentang cerita-cerita kayak Ramayana ataupun cerita Mahabharata, tapi wayang itu juga sudah banyak cerita-cerita modernnya, sampai sekarang pun sudah banyak. Menjadi satu dengan tradisi ya. Menjadi satu tidak tradisi. Jadi walaupun ceritanya sudah modern, tapi tidak menghilangkan tradisi wayang itu sendiri. Ya, inilah seperti itu yang harus dikembangkan, harus dilestarikan ya. Coba mungkin sebelah sini apa yang di sini? Nah, ini kita tentang si Jampang. Oh, ini si Jampang. Jampang itu yang ada kumisnya. Iya. Nah, ini Pitung yang pakai baju merah. Jadi memang masing-masing kumisnya ada khasnya masing-masing. Ada kita mewakili semua koleksi-koleksi yang ada di Museum Wayang. Karena kan koleksi Museum Wayang ini ada kurang lebih 6.800 koleksi. Dari berbagai daerah di Indonesia dan juga ada dari luar negeri gitu. 6.800 dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah. Pastinya seiring dengan kreativitas anak-anak milenial. Anak milenial. Iya. Tentang seni dan budaya. Jadi di sini menarik nih. Iya. Ada si manis Jembatan Ancol. Ini dari wayang lenong Betawi. Si manis Jembatan Ancol. Ada si Pitung, ada si Jampang. Sangat menarik. Jadi anak-anak milenial sekarang harus datang ke sini supaya tahu. Jadi tidak hanya dalam cerita nih si manis Jembatan Ancol di film-film, tapi ternyata memang ada di sini wayang-wayangnya seperti ini. Ya, harus lihat milenial. Kita masuk di area wayang kulit. Ya Pak ya, wayang kulit. Ini saya tahu kalau ini namanya gunungan. Yep. Pasti pada saat ada pementasan wayang, ya kan, pertama itu yang muncul adalah gunungan. Sebenarnya gunungan ini kalau dari itu peralambang seperti apa ya Pak ya? Ya.